Shalom, selamat pagi. Anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan kiranya selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Kita percaya dan tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, apalagi meninggalkan Bapak Ibu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Bahkan Dia menggendong kita sampai memutih rambut di kepala kita. Sampai akhir hidup kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Kita sudah belajar ketika kita gagal memahami atau mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Tahu, maka kita akan bertingkah laku sembarangan, Bapak Ibu. Kita tidak hidup dalam takut kepada Dia. Terkadang kata-kata kita menjadi sembrono karena kita pikir Tuhan tidak tahu. Ketidakpercayaan kita ketika kita tidak bisa menyatu dengan pemahaman bahwa Allah itu Maha Tahu, membuat kita banyak orang terjebak dan menuduh Tuhan bahwa Dia tidak tahu apa yang terjadi, apa yang kita alami, sehingga kita cenderung bertindak mengikuti keinginan dan pemikiran kita sendiri. Kita sudah belajar dari Daud, walaupun sebagai raja dia punya banyak pengalaman, tentunya sebagai seorang raja dia punya banyak pengetahuan, dia tetap berdoa dan minta diselidiki hatinya oleh Tuhan, karena dia memahami hanya Tuhanlah yang Maha Tahu, hanya Tuhanlah yang tahu kondisi keadaan dia yang sebenar-benarnya. Karenanya dia berdoa dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Dia berkata seperti ini, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Pada hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar satu kejadian, satu peristiwa di dalam Alkitab, yaitu khususnya tentang Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, bagaimana mereka merespon dan bereaksi terhadap Tuhan yang adalah Bapa yang Maha Tahu. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 13, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau buat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Menarik sekali Bapak Ibu dari pembelajaran kita hari ini tentang Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar firman Tuhan dan mereka melihat keadaan mereka telanjang, walaupun sebenarnya juga mereka telanjang sebelumnya. Dan Alkitab menceritakan lalu mereka bersembunyi, lari, menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daun pohon ara untuk menyematkannya. Dan yang menarik, Alkitab berkata ketika Tuhan datang ke Taman Eden, ada dua pertanyaan yang diajukan kepada manusia dalam situasi seperti itu. Tuhan bertanya, ketika Adam, Hawa, "Di manakah engkau?" Dalam ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tuhan bertanya lagi, "Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang makan itu?" Lalu Adam berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu yang memberi aku makan buah itu." Ketika Tuhan tanya sama perempuan itu juga berkata, "Ular yang menipu aku, Tuhan." Dari sini Bapak Ibu kita belajar, Tuhan bertanya, tapi ketika orang berpikir bahwa Tuhan tidak tahu, orang cenderung menyembunyikan pelanggarannya, dia tutupi ketelanjangannya, dan ketika Tuhan tanya, "Di mana engkau?" Harusnya kan dijawab, "Aku di sini Tuhan." Tetapi Adam menjawab, "Perempuan yang kau kasih." Dia menyalahkan perempuan itu. Siapa yang beritahu bahwa kau telanjang? Saudara lihat, pertanyaan
pertanyaan yang Tuhan ajukan nggak dijawab dengan jujur. Disinilah persoalan kehidupan banyak anak-anak Tuhan ketika dia gagal memahami, ketika dia gagal selaras bahwa Tuhan itu pikirannya diselaraskan bahwa Tuhan itu maha tahu. Kecenderungan kita adalah Bapak Ibu, kita suka menutupi dosa dan kesalahan kita. Tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan. Harusnya kan Adam dan Hawanya berkata, Tuhan, aku udah salah, aku udah berdosa, ampuni aku. Ketika Bapak Ibu berpikir bahwa hanya kita yang tahu, akan membuat kita menjadi orang-orang yang terlalu gampang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan situasi. Perempuan itu akhirnya menyalahkan ular. Dan apa yang terjadi kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, kutuk demi kutuk terjadi. Terkutuklah engkau, pria itu dikutuk, wanita itu dikutuk, ular itu kena kutuk, bumi terkutuk karena ketidakjujuran akibat kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu maha tahu. Makanya betul Amsal pasal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pernah saya ada satu pertanyaan begini, kenapa kalau Tuhan maha tahu, Tuhan tidak tolong Adam dan Hawa? Pertanyaan ini sangat-sangat tidak benar. Sama. Kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan angkat suami saya? Kenapa kalau Tuhan sayang, benar kita anaknya? Kenapa corona datang? Kenapa? Itulah justru tipu daya iblis. Di dalam kemahatauannya, Tuhan tidak boleh dilibatkan Bapak Ibu di dalam kejahatan kita. Karena apa yang kita lakukan adalah keputusan kita. Karena itu kiranya renungan pagi ini bisa menolong kita semua memiliki sebuah pemahaman. Saya berharap Bapak Ibu bisa kembali baca dari kitab Kejadian berulang-ulang. Tuhan memberkati kita. Shalom.